Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Shalomita Tujuale dari program studi pendidikan agama Kristen semester 1 kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Nartovan Rame SOR MPD. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mengatur dan mengelola negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya. Dalam demokrasi, prinsip utama yang dipegang adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem ini memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Berikut adalah penjelasan rinci tentang demokrasi. 1. Prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemerintah hanya berfungsi untuk mewakili dan menjalankan kehendak rakyat, kebebasan dan hak asasi manusia. Demokrasi menghargai hak individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat, serta hak-hak lain yang diatur dalam konstitusi atau hukum negara. Kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik, termasuk hak suara yang sama dalam pemilu. Pemisahan kekuasaan. Di dalam demokrasi biasanya terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan pemerintahan berdasarkan hukum. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku secara adil dan tidak memihak. Bagian yang kedua ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung. Dalam bentuk demokrasi ini, rakyat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan tanpa perantara. Contoh mengimplementasinya adalah pemungutan suara untuk keputusan-keputusan penting seperti referendum. Demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di negara-negara modern. Pemilihan umum diadakan untuk memilih pejabat seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, dan sebagainya. Demokrasi liberal berbentuk demokrasi yang menekankan pada perlindungan baik hak individu, kebebasan sipil, dan pasar bebas. Demokrasi liberal juga biasanya melibatkan pemisahan kekuasaan yang jelas dan aturan hukum yang ketat. Proses demokrasi pemilihan umum. Rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemilu yang diadakan secara berkala. Pemilu ini harus dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan. Pembuatan kebijakan. Di negara demokratis, kebijakan publik dibuat melalui proses legislatif, yaitu dewan atau parlemen yang terdiri dari wakil rakyat yang terpilih. Partisipasi rakyat. Demokrasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk pemilu, diskusi publik, dan aksi-aksi sosial. 4. Keuntungan demokrasi. Partisipasi rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri tanpa takut ditindak oleh negara. Pemerintahan yang akuntabel. Dengan sistem pemilihan umum dan pengawasan masyarakat, pemerintah lebih bertanggung jawab atas tindakannya, mendorong inovasi dan perubahan. Demokrasi cenderung mendorong kebebasan berpendapat yang dapat merangsang ide-ide baru dan inovasi. 5. Tantangan dalam demokrasi. Polarisasi politik. Dalam sistem demokrasi sering terjadi polarisasi antara kelompok-kelompok politik yang berbeda yang dapat memperburuk ketegangan sosial. Memanipulasi media dan informasi. Media bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, mempengaruhi hasil pemilu, dan menciptakan disinformasi, tidak penyalahgunaan kekuasaan.
Meskipun ada mekanisme untuk memeriksa kekuasaan, penyalahgunaan tetap dapat terjadi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Demokrasi bisa gagal mengatasi kesejahteraan sosial dan ekonomi, terutama ketika kebijakan ekonomi lebih mengutamakan segelintir orang dibandingkan mayoritas rakyat. 6. Peran media dan opini publik. Dalam demokrasi, media memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan menjadi saluran untuk kebebasan berbicara. Media yang bebas dan di depan independen menjadi alat untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan memberi ruang bagi suara-suara oposisi. Opini publik juga sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, penting adanya kebebasan berpendapat dan akses informasi yang sangat transparan. 7. Demokrasi di beberapa negara. Setiap negara dapat menerapkan demokrasi dengan cara berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Misalnya, meskipun demokrasi perwakilan adalah bentuk yang paling umum, ada negara-negara yang juga menerapkan mekanisme referendum atau demokrasi langsung untuk melibatkan lebih banyak partisipasi langsung dari rakyat. Demokrasi meskipun memiliki banyak manfaat, juga memerlukan kewaspadaan dan keterlibatan aktif dari warga negara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi dipertahankan dan dihormati. Itulah penjelasan saya tentang demokrasi.